Antara Dajjal dan fitnahnya ini adalah dua hal yang berbeda. Di mana fitnah Dajjal muncul terlebih dahulu. Ya. Adapun fitnah yang terburuk adalah fitnah ketika dia datang. Ya, jadi Dajjal ini akan datang manakala dunia betul-betul hancur karena fitnahnya. Maka di saat manusia putus asa dengan kehidupannya, di saat manusia sudah bingung untuk melangkah, di saat orang-orang yang beriman hanya nyaris kehilangan imannya, di saat itulah Dajjal datang dengan fitnah yang puncaknya, fitnah yang pamungkas. Ya. Dan ketika Dajjal muncul, sihirnya ini mampu menepis siapapun yang lemah imannya. Bahkan siapapun, kata Rasulullah SAW, diperintahkan untuk pergi menghindari Dajjal. Jangan sampai kamu merasa bahwa kamu bisa menghadapinya. Karena siapapun yang terkena fitnah Dajjal di saat kehadirannya, maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Sehingga dia menjadi pengikutnya yang setia, bahkan akan bersama-sama dengan Dajjal di neraka. Ya, memang ada nanti seorang pemuda yang kata Rasulullah SAW akan menghujah Dajjal dengan keimanannya. Namun itu adalah pemuda yang terbaik imannya. Ya, kharisyab imanan yaumaidin. Pemuda yang terbaik imannya pada saat itu. Dan dialah yang akan dibunuh oleh Dajjal. Saya sempat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu saya. Tapi ternyata bukan ya. Ternyata bukan. Pemuda ini adalah pemuda dari Palestina yang perkiraan akan dibunuh di usia 20 tahun. Hari ini sudah ada dan dia sudah berusia 14 tahun. Dan pemuda inilah yang sedang diburu oleh Israel. Dan inilah jawaban kenapa Israel banyak membunuh anak-anak di Palestina. Anak laki-laki usia segitu di Palestina. Karena Dajjal yakin Israel itu udah yakin pemuda itu sudah ada. Ya, itulah alasannya. Dan pemuda ini ada kemungkinan dibunuh di Madinah karena dia sedang studi di Madinah. Studi ilmu hadis. Baik. Siapakah Dajjal? Ada banyak referensi yang bisa kita kaji terkait dengan Dajjal ini. Kalau terkait dengan kitab, saya lebih senang membaca kitab Syarah Muslim karya Syekh Imam Nawawi. Di mana di Syarah Sahih Muslim Syekh Nawawi ini banyak memberikan penjelasan yang update. Menurut saya cukup relevan dengan fakta kekinian. Ya. Kemudian juga ada kitab-kitab yang lain seperti kitab Nihayatul Alam fil Fitan wal Malahim karya Dr. Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah. Ada juga buku atau kitab Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, atau buku yang ini juga, Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Ini juga bagus menurut saya, walaupun banyak ulama yang mempertentangkan. Namun saya tidak serta-merta menisbikan dan melemahkan beliau karena analisanya relevan dengan kekinian. Ya, salah satu dalil terkuat untuk memandang kuat tidak hanya satu nas adalah jika dia terjadi di zaman kita. Fakta sejarah itu yang menguatkan sebuah nas. Ya, baik. Dari semua itu saya coba rangkum. Ya, saya coba rangkum menjadi kajian semacam ini. Nah, siapakah Dajjal? Dia lahir di Samirah. Ya, semula saya bingung antara Samirah dan Samara. Antara Samirah dan Samara. Kalau Samara ini ada di Irak. Jadi ada Samara yang dekat dengan Baghdad, dia berada di wilayah Irak. Walaupun memang Irak ini termasuk tempat yang Rasul pernah sebutkan akan munculnya tanduk setan. Dan juga termasuk fitnah yang akan datang dari sana. Al-fitnah satakhruju min hahuna. Fitnah akan datang dari arah sana. Rasulullah mengurutnya ke Irak. Nah, Irak yang dimaksudkan apakah Samara? Sempat saya kaji juga. Namun pada akhirnya saya berpikir ternyata Samirah ini adalah Palestina. Dan ada dikuatkan di dalam beberapa buku. Salah satunya buku ini. Nah, Dajjal ini lahir di Samirah. Dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah. Kayak saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Ya, seperti itu. Nah, kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepadanya. Pertama, dia diberikan umur panjang. Yunzaru umrah ila yaumil sa'ah, ila akhir zaman.
Ya, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, ya, kedewasaannya jauh di atas manusia. Rata-rata manusia normal. Ya, kalau kita normal ya insya Allah, berarti dia nggak normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Ya. Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki, seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Nah, inilah saking hebatnya sihir Dajjal. Ya, jangankan Samiri atau Dajjal, Sai Baba saja. Pernah dengar Sai Baba ya? Seorang manusia supranatural, manusia yang lahir dari desa Nilayam Putraparti, India Selatan. Dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal. Apa yang bisa dilakukan Dajjal, 20 diantaranya dia bisa. Ya, itu Sai Baba. Dan tahun 95, Sai Baba pernah menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur. Saat itu Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur dalam kekeringan. Kayak sekarang nih, kering ya. Ini udah mulai musim kering nih. Saya sedang menghitung hari. Kalau kering seperti ini terjadi 3 tahun, waspada. Karena sebelum Dajjal muncul, akan ada musim kering selama 3 tahun berturut-turut. Apakah ini tahun pertama dari 3 tahun tadi? Wallahu a'lam. Baik. Nah, Sai Baba datang ke Nusa Tenggara Timur. Dia menginjakan kakinya 3 kali. Nah, kakinya dihentakkan begitu 3 kali. Lalu dia mengatakan kepada air, "Ya lama, khuruj. Hai air, keluar engkau." Maka air pun keluar. Sampai sekarang. Sampai ada toren besar dibangun untuk menampung air yang dikeluarkan oleh dia. Pada dasarnya ini adalah izin Allah. Namun ini istidrat bagi dia. Nah, diberi nama, di tulisan di torennya itu tulisan Sai Baba Water Foundation. Itu tahun 95 tuh. Namun sekarang dia sudah mati. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah, dia sudah mati. Ya, dan dia sedang dipukuli oleh malaikat Zabaniyah di kuburnya. "Kamu ya yang ngaku Tuhan," hobok dipukul tuh sama malaikat Zabaniyah. Baik. Nah, jadi Dajjal bisa melakukan, Samiri ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh para Allah. Ya, dia lahir dari termasuk Bani Israel. Ya, Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang. Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Ya. Kalau Rahil istri yang kedua, dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan 2 anak. Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Ya, anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Robin. Ya, apakah Robin Hood? Saya tidak tahu. Yang penting hampir sama namanya Robin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samirah saat itu terkenal penyembah berhala. Nah, ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga, bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi, tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia.
Jadi tetap pembuahan ovum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor, menstruasi. Ya. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap, hujan badai, petir. Itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Ya, seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu ASI tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Ya, saya dapat berita dari beberapa orang pengidap penyakit kanker payudara. Rata-rata penyakit kanker payudara ini terjadi karena ketika menetekkan itu hanya sebelah. Ya, jadi ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, upayakan dua-duanya disusukan. Ya, karena apabila cuma satu saja, yang satu itu yang akan terjadi peluang resiko besar resikonya terkena kanker payudara. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Nah, kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas, jantungnya berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati, la yamutu wa la yahya. Nah, maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Ya, saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini Marduk. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, berhala terbesar itu Marduk yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki garis perjalanan sejarah ke Palestina juga. Ada kemungkinan memang namanya Marduk juga, berhala terbesar ini. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, BAB dan BAK. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Asa bau hangser ya teh, bau pesing, hari didinya ngambut tuh. Cek bapana. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya, muncul kurang mah kiaina, ulamanya. Ya, asa bau pesing. Nah, hanya pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Ya, kurang ajar kamu ya, telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya.